Kemudian subhub itu wilayahnya di Karisidenan gitu ya. Biasanya satu provinsi itu ada beberapa subhub. Kemudian cabang. Cabang itu di setiap kota dan di setiap kabupaten wajib ada cabang sesuai dengan jumlahnya gitu. Mungkin yang baru-baru pemekaran gitu mungkin masih tergabung di satu kota yang lama yang sekitarnya. Nah, hub, subhub sama cabang ini memang diprioritaskan untuk pelaku kargo, pelaku logistik gitu ya, apapun modanya gitu. Jadi yang selama ini bergerak spesialis di laut, spesialis di udara, atau di tracking, asal memiliki fasilitas dan ini apa infrastrukturnya itu dipersilakan untuk menyampaikan atau bila berkeinginan menjadi hub, subhub atau cabang. Nah, kemudian di bawah cabang itu teritorialnya atau wilayahnya di kecamatan itu kita sebutnya gerai. Ini bukan hanya UMKM logistik, tapi kita juga rangkul UMKM bidang yang lain, gitu ya, baik jasa maupun mereka produsen. Itu wilayahnya satu kecamatan. Kemudian di bawahnya adalah poseller yang wilayahnya di kelurahan. Ini sama juga rangkul UMKM bidang yang lain. Bedanya gerai sama poseller ini, kalau gerai itu masih ada fungsi operasionalnya di dalam usernya. Dalam hal ini bisa melakukan delivery kurirnya. Kalau di poseller itu murni hanya untuk berjualan. Nah, ini pekerjaan dan kebutuhan yang harus ada di hub. Gitu. Jadi hub ini pusat distribusi dari dan keluar ke wilayah regional gitu ya. Kegiatannya inbound outbound, kemudian load and loading, sortasi, bagging, sama dipersiapkan storage area. Kenapa ada storage area meskipun hanya kecil? Karena ke depan memang kita ada planning hub ini nanti akan jadi fulfillment warehouse gitu ya, yang dimana ini nanti akan kita buat untuk pelaku UMKM produsen yang mereka punya skala middle gitu ya, barangnya bisa di-prepare atau di-stagingkan atau dipersiapkan untuk storage di hub-hub kita, sehingga mereka bisa fokus berjualan. Ketika laku tinggal order atau udah otomatis di sistem langsung untuk pengiriman. Nah, itu targetnya seperti itu. Itu di setiap uh, di setiap wilayah kerja itu wajib ada jaringan internet dan menggunakan komputer karena memang ini base digital gitu ya sistemnya. Kemudian jaringan CCTV dan bisa diakses mobil. Kalau hub itu harus bisa sampai mobil besar gitu ya. Harus bisa sampai mobil besar. Ukurannya 100 meter di awal cukup. Karena memang fast moving kalau penyelenggara pos datang, sortir, kirim lagi, datang, sortir, kirim lagi. Subhub sama, bedanya ukurannya boleh lebih kecil karena memang wilayahnya lebih kecil. Kalau cabang ini yang cukup banyak kegiatannya, karena kalau hub sama subhub tadi itu tidak melakukan transaksi penjualan, fokus ke proses warehousing gitu ya, kalau secara core logistik. Kalau cabang ini memang melakukan penjualan itu, kemudian ada proses inbound outbound juga. Jadi yang pick up itu cabang, yang delivery itu juga cabang. Nah, di bawah cabang tadi kan ada gerai untuk proses pick up dan proses delivery itu bisa kerjasama dengan gerai di wilayah kecamatan gitu, supaya tidak challenge mengatur kurirnya. Kemudian hampir semua proses operasional dan juga melakukan servis COD. Jadi cabang ini memang cukup vital posisinya, gitu. Cukup vital posisinya karena melakukan
sentuhan awal dan sentuhan akhir untuk operasional dan tentunya penjualan. Gitu ya. Infrastrukturnya semua sama, ukurannya bisa lebih kecil dari Subhab. Ini gerai ini berjualan juga dan bisa melakukan proses delivery. Ini kayak cabang pembantu gitu fungsinya. Karena dia bisa delivery, otomatis dia juga bisa melakukan proses pick up dan servis COD juga. Ukurannya nggak perlu besar, kecil aja. Karena wilayahnya wilayah kecamatan, tapi wajib mobil bisa masuk. Kalau poseller hanya untuk penjualan saja. Gitu. Nah ini yang middle mile ini konsepnya kayak vendor, tapi ini juga bukan orang lain, artinya ini juga masih komunitas logistik dan kargo teman-teman sendiri. Ini yang melakukan proses pengiriman hub to hub, hub subhub, subhub ke hub, hub ke cabang, subhub ke cabang. Artinya memang proses middle-nya gitu ya. Jadi bahasa di sistem kita itu lintas dan shuttle. Jadi ini dengan berbagai macam armada, dan ini yang akan kita rekrut atau kita ajak kerjasama itu tentunya teman-teman yang sudah memiliki rute atau kegiatan rutin di rute-rute yang memang menjadi rute dari operasional Big Express. Ini pembagian regionalnya di seluruh Indonesia, jadi ada 13 regional. Rencananya sebenarnya pembagian wilayah apapun itu bisa diupdate gitu ya di sistem kita. Tapi ini rekomendasi awal itu karena kita membaginya bukan hanya dari luas wilayahnya, tapi juga dari data potensi load-nya atau jumlah kirimannya. Jadi ada di Indonesia ini cukup luas wilayahnya, tapi secara load masih low gitu, tapi ada yang wilayahnya kecil, tapi load-nya sudah tinggi sekali ya. Biasanya itu banyak di Jawa, Mas Sumatera gitu. Nah ini bisnis proses dan struktur harga apa itu. Jadi di dalam bisnis proses ini, yang atas ini dari mulai start sampai finish, ini prosesnya semua di handling sama UKM Kargo anggota kita. Gitu. Jadi yang jadi mitra tadi kan bisa buka UMKM yang lain. Tapi proses yang ada di cabang, subab, dan sampai ke cabang tujuan ini, semua ini secara struktur harga itu sudah di breakdown sedemikian rupa, sehingga siapapun yang melakukan pekerjaannya, jadi siapa yang melakukan proses pick up, siapa yang melakukan sortir, siapa yang melakukan lintas, siapa yang melakukan shuttle, siapa yang melakukan penjualan, itu akan mendapatkan kompensasinya masing-masing sesuai dengan database harga yang sudah dipersiapkan di sistem ini gitu. Nah, database ini itu memang dikolek dari anggota-anggota di setiap wilayahnya gitu. Rekomendasi dari mereka berapa biaya-biaya untuk delivery di wilayah masing-masing. Tapi sekali lagi secara database di sistem ini itu bisa diupdate karena tahu sendiri ya di Indonesia ini cepat banget pergerakannya gitu ya, cepat berubah juga kebijakannya. Jadi cepat ada jalan baru, ada tol baru, kemudian ada slot baru di penerbangan, ada pelayaran baru, itu nanti akan membuat proses dan struktur harga itu bergerak. Nah, di sistem ini itu bisa diupdate. Kemudian proses yang di tabel atas ini kan HPP-nya ya, Pak. Nah, itu untuk harga jual itu HPP ini gampangnya nih, HPP ini gampangnya itu kita markup dua kali. Yang pertama itu untuk fee penjualan, gitu ya, kurang lebihnya average itu 30%. Di cabang yang melakukan transaksi penjualan itu akan dapat fee penjualan 30% dari nilai transaksi. Itu kemudian markup yang kedua itu average 30% lagi juga itu untuk margin
itu untuk margin, sehingga dari HPP ditambah 30% fee penjualan, ditambah lagi 30% untuk margin, itu jadilah harga jual. Nah, 30% untuk margin itu secara kontrak kita bagi atau sharing gitu ya, antara HO, yang disebut HO itu adalah manajemen yang mengoperasikan fix, sama business owner. Business owner itu adalah teman-teman anggota jaringan yang melakukan penempatan modal. Pembagiannya, cabang yang melakukan penjualan itu 55% dari nilai transaksi, dari nilai margin, ya, dari laba bersih, 45%-nya untuk HO. Nah, bagiannya HO itu dibagi untuk ownernya itu 20%, untuk tata kelola manajemen itu 25%. Nah, tata kelola manajemen ini itu kalau di breakdown itu nanti manajemen itu dari mulai direksi, kemudian head, kemudian regional manager ini yang membawai satu wilayah regional, kemudian area manager itu yang membiayai yang membawai area karisdenan. Jadi biasanya regional manager itu ada di kantor hub, area manager itu ada di kantor subhub. Kemudian, nah, struktur organisasi ini itu nanti dapatnya bukan gaji tapi sharing. Itu di samping itu nanti akan juga di spare, itu di sharing lagi untuk biaya marketing, sama ada juga sharing untuk asosiasi, gitu, sharing untuk asosiasi. Jadi memang kegiatan kita ini didedikasikan dari kita untuk kita sampai ke organisasi kita, seperti itu. Nah, untuk working capitalnya, untuk starting atau go live awal itu memang kita mengandalkan penempatan modal yang dilakukan oleh anggota jaringan. Jadi untuk cabang, subhub dan hub, siapapun yang akan menjadi jaringan bagian dari jaringan ini, itu hard recommended untuk ikut penempatan modal, karena secara manajemen itu kami ingin semua yang terlibat di kegiatan ini itu ikut memiliki, itu yang pertama. Kemudian begitu sudah running, karena ini kan secara bisnis itu transaksinya cash basis ya, gitu ya. Jadi begitu ada transaksi itu otomatis transaksi ini langsung membiayai operasionalnya dan hasilnya di sharing tadi. Itu sudah secara sistem. Nah, tapi kita juga nanti akan kerjasama dengan perbankan untuk pengembangan. Kita rencana juga keluarkan obligasi untuk percepatan pertumbuhan sampai nanti kita mentargetkan inisial public offering atau IPO ke depannya. Karena memang targetnya ini dimiliki sama-sama itu sampai ke publik gitu. Nah, ini di sistem ini sudah dipersiapkan database harga gitu ya. Jadi kita juga punya kartu harganya atau rate card-nya dari seluruh kota ke seluruh kecamatan di wilayah Indonesia. Ini saya hanya tampilkan contohnya aja. Kemudian selain publish rate, kita juga secara database itu kita udah atur teknis handlingnya. Jadi ini untuk standarisasi, kalau dari Makassar ke Jayapura itu kalau udara itu rekomendasi airline pertamanya apa, kalau pertamanya penuh, keduanya apa, vendornya siapa, namanya siapa, kontaknya siapa. Ini sudah kita atur. Dan ini juga bisa kita update, bisa kita rubah gitu ya, berdasarkan pergerakan harga dan pergerakan vendor yang kita tunjuk. Tentunya segala sesuatu soal operasional itu ada evaluasinya. Ini jenis produk yang dipersiapkan di dalam sistem, ini sudah available, meskipun tidak harus langsung semua di launching gitu ya, kita bisa bertahap dari harga-harga utama dulu, nanti sesuai dengan kebutuhan kita akan launching semua jenis layanan. Gitu. Nah, di sistem ini itu selain kita berjalan sendiri dengan servis kita juga bisa
berbisnis dengan cara kerjasama dengan kurir lain, baik itu kurir nasional atau domestik maupun kurir internasional dengan cara API to API secara sistem. Gitu. Jadi sistem ini sudah mendukung untuk kita berbisnis dengan cara API to API sistem. Itu ya selain itu kita memang ngikutin perkembangan gitu ya, dari segi pemasaran kita siapkan digital marketing, tapi kita juga tidak meninggalkan konvensional marketing. Seperti itu. Nah, harapannya ketika Pix ini sudah bergerak penuh di seluruh wilayah Indonesia, kita akan going global dengan cara berpartner dengan perusahaan-perusahaan kurir yang ada di negara lain. Gitu. Jadi konsepnya adalah API to API, sehingga pada saat misalnya nih dari Malaysia berjualan ke Indonesia, sebaliknya kita juga bisa berjualan dari seluruh wilayah Indonesia ke kota-kota di wilayah Malaysia dengan terintegrasi baik secara harga, secara operasional dan administrasi, termasuk di dalamnya administrasi keuangan. Itu singkat yang saya sampaikan soal Pix Express. Mungkin sampai di sini saya ingin ada diskusi. Eh, Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, apapun feel-free aja untuk kita diskusikan terkait dengan kegiatan Fix Express ini. Harapan kami ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu baik dari sisi kerjasamanya, dari sisi bisnisnya maupun dari sisi organisasi gitu ya. Jadi ini juga bisa scale up organisasi gitu. Kita udah persiapkan juga additional value-nya, value added-nya. Jadi kita sudah bentuk yang namanya entrepreneur class. Jadi kegiatan ini kita akses lingkungan pendidikan, terutama vokasi, karena ya tentunya di Indonesia ini memang secara formal pendidikan soal logistik itu cukup kurang. Jadi kami mau mendedikasikan Big Express ini sebagai laboratorium hidup untuk teman-teman di dunia pendidikan, terutama vokasi ya, mulai dari menengah SMK sampai ke pendidikan tinggi. Itu udah kita persiapkan. Gitu. Termasuk memang kelas training yang sudah kita buka di head office kita di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi santai. Silakan Pak Ketum, dibuka diskusinya. Mungkin masih mute, Ketum. Pak Dedi masih mute, Pak Dedi, suaranya. Ya, terima kasih. Mungkin kita buka tanya jawab sebelum dilanjutkan Bapak Arif Effendi. Di sini ada Bapak Morgan, Ketua, Ibu Ana, Ketua, Ibu Dewi Waisin. Ini Pak Rafki, Pak Salman yang baru hadir. Silakan Bapak untuk bertanya-tanya Bapak. Silakan. Sebelum dilanjutkan untuk membuka yang lainnya, harga-harga yang lainnya atau yang belum disampaikan oleh tim teknya Big Express Bapak Arif Effendi, silakan untuk bertanya dulu.
Jadi sistem Big Express ini seperti juga sistemnya teman-teman yang lain, kita servernya juga pakai cloud server, sehingga memang cukup fleksibel, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhan juga, bisa kita upgrade mengikuti itu. Jadi makanya kemarin pertimbangannya Pak Dedi ini kita bisa kolaborasi dengan Suaranya Bapak Arif kecil. halo halo Tom. Suara Kecil ya. Bapak Arif kecil, menjauh. Halo. Yes. Masuk Tom. Tes tes. Cukup jelas Pak Dedi? Cukup jelas. Baik. Jadi sistem ini servernya pakai cloud, kita sewa di luar, cukup bisa fleksibel, kita bisa tambah dan kurangi sesuai kebutuhan. Dan database ini memang sistem dan database-nya kita buat sendiri, sehingga itu memudahkan kita untuk melakukan upgrade, melakukan penyesuaian, karena memang di Indonesia ini seperti saya sampaikan tadi, cepat bergeraknya, baik dari sisi cost atau biaya, kemudian routing, gitu ya. Jadi cepat ada rute-rute pelayaran baru, cepat juga hilangnya, cepat ada rute-rute penerbangan baru, cepat juga hilangnya. Itu kita bisa sesuaikan. Kemudian bila mana di cabang atau di kota itu ada wilayah-wilayah yang cukup sulit dijangkau, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Saya contohkan kalau di Madura itu, di Sumeneb itu, Kabupaten Sumeneb itu ada wilayah kepulauan. Itu ada pulau yang cukup jauh, itu ditempuhnya bisa lebih dari 8 jam. Nah, itu kita bisa tutup dulu, Pak, secara layanan. Kalau memang load-nya cukup kecil, pengiriman ke sana biayanya besar, challenge-nya juga banyak. Itu. Jadi kalau kapalnya cuma satu, perintisnya cuma itu pun maintenance, sudah nggak bisa kirim lagi. Nah, itu di sistem ini itu bisa di-close. Silakan Bapak Ibu, saya harapkan ada pertanyaan. Kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan dengan demo sebentar aja. Sistem mungkin kita bisa cek flash disk di sistem, atau mungkin kita bisa create RWBuild gitu ya. Jadi memang sekarang kita masih pakai server demo. Mas Agus, kopi Mas Agus? Ya, Pak. Ya, Mas Agus, tolong dibantu ya demokan sistemnya. Oke, Pak. Coba saya ini, Baik, Pak. waktu dan tempat saya sampaikan ke Mas Agus. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya singkat saja mau mendemokan atau memperlihatkan sistem dari Pix Express. Jadi seperti yang diinfo Pak Arief tadi, kami dari Pix Express secara sistem semua dari saat pengiriman sampai nanti penerimaan barang itu semua by system. Jadi tidak ada lagi istilahnya manualan-manualan. Jadi ini sekilas
yang saya share itu sekilas untuk sistem kami, Bapak Ibu. Jadi mulai dari transaksi, itu ada cetak awi bill, dari cetak awi bill, dari cetak awi bill pun juga eh, yang paling atas ini kami sudah menerapkan sistem deposit. Jadi ini adalah deposit untuk penjualan. Jadi nanti cabang by cabang sampai ke post seller diwajibkan untuk punya deposit gitu. Nanti untuk deposit ini pemotongnya adalah nilai HPP-nya, bukan nilai harga jual yang tersistem. Jadi nanti untuk pendapatan saat itu juga langsung didapat, jadi tidak harus nunggu 1 hari, tidak harus nunggu 1 bulan atau 1 minggu. Jadi saat transaksi selesai, untuk fee bisa langsung didapat. Gitu. Secara sistem pun juga kami lengkap. Jadi eh, asuransi pun juga kami sudah available, jadi sudah ada. Bahkan sampai untuk eh, nilai asuransinya pun juga nanti berapa juga sudah by sistem Bapak Ibu. Ini. Jadi misalkan di sini saya ada asuransi nilai barangnya adalah 1 juta, maka langsung terklik di sistem nilai yang harus dibayar adalah 7.000. Gitu. Nah, untuk servis pun juga eh, layanan juga yang tadi diinfo oleh Pak Arif memadai semua ini tergantung nanti tempat tujuannya itu ada di mana. Jadi akan secara otomatis membuka sistem itu misalkan ke daerah yang memang tidak bisa untuk priority maka dia hanya bisa untuk standar ekonomi atau log. Bahkan untuk volume atau untuk eh, volume juga bisa jadi by system semua, jadi nggak perlu lagi nanti teman-teman cabang sampai ke post seller itu istilahnya menghitung secara manual. By system sudah ada semua Bapak Ibu. Ini untuk create a bill tuh. Uh, kita lihat di sini juga mulai tracking barang manifest ini juga kami sudah by system semua, bahkan secara laporan-laporan juga kami by system semua Bapak Ibu. Jadi ada daftar jual, ini nanti khusus untuk cabang, laporan standing cabang, ini untuk finance khususnya. Jadi memang banyak sekali. Nah, master pun juga nanti mau create cara konsumen atau marketing supaya nanti ada pembagian nilai apa namanya nilai salary, tambahan salary atau insentif itu juga bisa langsung by system tuh. Cara handling pun juga eh, tadi khusus untuk hub, subhub atau cabang juga semua by system Bapak Ibu. Jadi eh, secara sistem Big Express sudah sangat ready dari awal penerimaan barang sampai nanti pengiriman barang. Mungkin itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, dilanjut Pak Agus. Itu untuk uji Surabaya, Jakarta, silakan dibuka harganya dulu. Nanti baru selesai, baru dijadikan tanya jawab. Baik Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi. Jadi untuk harga, Insya Allah dari Pix Express untuk harganya sangat bersahabat dengan UMKM. Jadi yang bisa kami demokan sekarang masih di Surabaya karena kami masih eh, terinput di Surabaya. Ini saya kasih contoh untuk tujuan Jakarta.
Berikut ini harga-harga kami, Bapak. Jadi untuk yang reguler atau kami menyebutnya adalah express standar itu di 10.900. Ini kami rasa sangat bersaing sekali karena untuk teman-teman kami yang sesama retail itu harganya masih di atas. Kita bisa lihat di. Nah, jadi dari teman-teman itu yang sesama retail kita mesti cepat itu sama-sama regulernya itu di 14.000. Ada JNE itu masih di atas di 17.000, JNT 14.000, Vicky yang reguler itu 15.000. Yang mungkin bisa mendekatin itu di Lion Parcel itu 12,5 karena memang mereka punya armada sendiri. Di kami Express Standard atau reguler di 10.900. Nah, jadi untuk harga sih untuk Pick Express insya Allah kami buat sebisa mungkin sangat bersahabat dengan UMKM. Itu Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Bapak Agus. Mungkin ada yang kurang-kurang bagus, mungkin bagus diingat-ingat lagi, mungkin tracking sudah semua, sudah dijelaskan. Untuk tracking tadi udah saya ini Pak. Cuman kalau untuk demo tracking harus input AWBIL dulu Pak, gitu. Ya, Yang bisa. jelas sih kami bisa sih untuk ini Pak, untuk apa namanya secara sistem. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Arif Effendi sebagai tim tech kami di Big Express. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Big Express juga akan kita buka di Play Store. Jadi di Play Store kita akan nanti untuk masyarakat luas bisa melihat harga kita, bisa tracking. Kita juga ada aplikasi kurirnya untuk dooringnya ada, kita juga ada aplikasi sendiri nantinya, kita juga ada di website kita juga. Kita nanti mungkin di bulan 4 akan kita buka semua. Hari ini Pick Express masih mengajak, memperkenalkan kepada Bapak Ibu sistem yang sudah ada di sudah siap dikerjakan, sudah siap dipakai. Harapan saya sebagai komisaris di Pick Express, teman-teman yang ikut hari ini diharapkan bisa tanya jawab, mengupas di dalam sistem. Monggo silakan Bapak Ibu yang ada di sini, karena semuanya sudah kita buka. Mungkin ada pertanyaan, tanya jawab, silakan. Kita terbuka semuanya, kita buka apapun itu akan kita jawab. Kebetulan di sini ada Bapak Arif Tejo, di sini ada Bapak Andi sebagai pembina kami di PPLI. Harapan saya kita di sini menjadi satu kesatuan kekuatan. Kapan anak bangsa ini mempunyai aplikasi sendiri, mempunyai sistem sendiri, ekosistem sendiri. Kalau PPLI tidak yakin saya akan bisa menjawab dengan 38 provinsi, 4.900
kelurahan ataupun kecamatan. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan Bapak Morgan, dengan Ibu Ana, dengan Bu Susan, dengan Ibu Dewi yang memang mempunyai anggota-anggota di seluruh Indonesia, saya yakin PPLI tidak akan bisa menyukupi dengan anggota yang ada di PPLI hanya 533, ini tidak akan mencukupi. Retail dengan database kita dari harga, dari provinsi, kabupaten, kelurahan, kecamatan, hingga dusun. Kalau kita tidak berkolaborasi, kalau tidak menjadi satu kesatuan kekuatan, ini tidak akan berjalan. Hari ini waktunya kita memperkuat diri, bahwasan UKM logistik harus mempunyai sistem sendiri. Saya tidak berbicara sebagai ketua umum PPLI, tetapi saya berbicara tentang kesatuan, kemaslahatan, kemanfaatan untuk anggota kita masing-masing. Terima kasih. Harapan saya ada tanya jawab di sini. Silakan Bapak Ibu dibuka. Silakan Bapak Morgan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak dibuka, Bapak Alvin. Pak Alvin dibuka, Pak Alvin. Ada pertanyaan. Bapak Alek. Pak Salman, Pak Putra. Mungkin ada pertanyaan. Ibu Dewi maupun Ibu Tika. Mungkin ada pertanyaan atau kata-kata, satu kata, dua kata dari Pak Ketua Morgan. Monggo, silakan Pak Morgan. Dari Bapak Morgan, silakan mute-nya dibuka. Silakan Pak Arif Effendi, mungkin ada kata-kata Pak Arif Effendi, silakan. Silakan Bapak, saya berharap sih ada yang ditanyakan itu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di kota itu ada lebih dari satu anggota yang menginginkan menjadi cabang, itu kita melakukan beauty contest, Pak. Jadi siapa yang paling cocok untuk menjadi cabang. Tapi kalau nanti misalnya, wah saya nggak bisa dong jadi cabang, itu kan bisa jadi gerai. Jadi Bapak Ibu untuk jadi gerai itu nggak harus satu, gitu. Jadi kalau misalnya nih contoh di kota A itu ada kecamatan satu, kecamatan dua, itu boleh memiliki lebih dari satu gerai di kecamatan satu dan di kecamatan dua. Misalnya seperti itu, gitu.
Nah, itu tadi kalau apalagi kalau yang post seller itu secara struktur kan kita tempatkan di kelurahan. Tapi bila mana di kelurahan itu secara komersial itu cukup padat. Jadi misalnya ada komplek pertokoan. Di situ boleh ada satu post seller tersendiri. Artinya di setiap kelurahan itu nanti lebih dari satu post seller. Makanya kita gandeng UMKM, gandeng lingkungan pendidikan. Artinya di sekolahan pun nanti itu akan ada post seller kita gitu yang dioperasikan sama anak-anak sekolah sebagai lab belajar langsung gitu. Itu harapannya dengan ini itu bisa masif gitu, baik secara pertumbuhan maupun secara penjualan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, itu beberapa pertemuan tuh nanya gini, Mas, saya ini mainnya kontainer, Mas. Cocok nggak kalau saya ikut gabung di kegiatan Big Express ini? Nah, kita itu memang di strukturnya itu ada yang sebagai middle mile tadi, sebagai vendor lintas dan vendor shutternya gitu. Nah, teman-teman yang biasanya spesialis LCL atau FCL itu nantinya akan jadi partner atau vendor di sisi middle-nya. Tentunya menyesuaikan jenis produk yang dibawa. Karena kita kan nanti memang dalam perkembangannya punya jenis-jenis produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, misalnya seperti itu. Silakan, kalau misalnya ada yang terpikirkan apapun itu, silakan ditanyakan. Ya, saya tambahkan mungkin di sini Bapak dan Ibu-Ibu bertanya yang tadi ada berbahasa Big Express ini adalah milik UMKM ataupun UKM ataupun siapa. Big Express ini adalah pemiliknya yang penyertaan modal, yang menyertakan modal. Jadi itulah yang memiliki. Seperti ada pembukaan cabang, membuka cabang di Tangerang, membuka cabang di Sumatera. Sumatera kan banyak kabupaten itu. Jadi di situ, Pak, kantor saya di Jakarta, tetapi saya mempunyai banyak cabang di seluruh provinsi. Tidak ada masalah. Intinya rekening tetap satu yang ada di kabupaten-kabupaten lainnya ataupun di provinsi lainnya akan membuka cabang itu menyertakan nomor PTC dan akan mendapatkan SK. Mendapatkan SK dari Big Express dengan atas nama pusatnya siapa. Jadi kantor pusat ada di Jakarta tapi mempunyai cabang-cabang di seluruh provinsi. Itu tidak ada masalah. Pada dasarnya di sini yang penyertaan modal cabang itu satu cabang hanya menyertakan modal 1 juta. Perusahaan Express karena 1 juta. Satu cabang ada di kabupaten, ada membawa berapa, ada membawa berapa posener, itulah kalau saya menganggap salesnya lah itu yang mencarikan produk-produk kita. Jadi perusahaan ini Big Express ini tidak akan tidak akan menggeser atau mengambil customer-customer yang sudah ada di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Big Express akan menempel di perusahaan-perusahaan Ibu. Perusahaan ini hanya menempel, memberikan tambahan. Big Express akan mencari sendiri produknya dengan sistem digital kita, dengan kita, dengan gerai-gerai kita.
kita akan memberikan produk sendiri. Kita tidak akan merubah bisnis dari yang ikut penyertaan modal, tetapi kita akan menambah benefit kepada yang ikut menjadi subhub, cabang, maupun hub utama di provinsi. Jadi dari sini saya tidak berbicara tentang PPLI, saya berbicara tentang Peak Express yang bisa bermanfaat kepada semua teman-teman saya, UKM logistik, asosiasi, organisasi serupa seperti PPLI. Karena saya berbicara seperti ini, pasti Bapak Ibu asosiasi ataupun forum, tapi perkumpulan, udah ada undang-undang asosiasi sendiri. Dan hukum PT. Jadi ada undang-undang perusahaan terbatas. Jadi di sini meski fix akan berjalan sendiri. Ya, jangan sampai misalkan PPLI tutup ataupun ganti ketua umum, PT Peak Express tetap berjalan karena Peak Express ini adalah perusahaan yang berbadan hukum berlegalitas sendiri. Maka saya di sini berbicara bukan PPLI, tetapi saya berbicara komisaris Peak Express yang nantinya akan bermanfaat kepada teman-teman saya yang ada di Indonesia. Itu yang saya sampaikan untuk mengajak teman-teman membuka cabang, membuka subhub, dan penyertaan modal. Nantinya akan saya bagi kepada ketua-ketua di sini kontrak kerja, kontrak membuka cabang, kontrak membuka subhub ataupun hub utama. Kita akan buka luas. Saya tidak akan membatasi, mengutamakan. Ini memang perusahaan yang harus berjalan. Tetapi memang kalau kita berbicara motoris ataupun idenya tetap PPL. Ini bermanfaat untuk teman-teman saya, ketua-ketua asosiasi maupun ketua organisasi, untuk anggotanya yang memang pelaku logistik retail, yang memahami retail. Perusahaan ini hanya menempel kepada teman-teman. Kenapa harganya murah? Karena kita hanya menempel. Bapak Ibu, Peak Express akan mencarikan produknya sendiri. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024, saya hanya berkecimpung dengan UMKM. Banyak pertanyaan UMKM di sini. Maka saya bertekad bersama tim-tim saya membuat sistem ekosistem yang bermanfaat kepada teman-teman saya. Mungkin itu dari saya malam ini. Mungkin dari Pak Ketua Morgan, mungkin ada tambahan Pak, 1-2 kata Pak, mohon izin. Wah, mungkin ada tambah-tambah 1-2 kata Pak Morgan. Silakan untuk Pak Morgan. Mungkin dari
Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Andi, mungkin ada 1-2 kata Pak Andi untuk pencerahan kami dan Baik, teman-teman. Ya. terima kasih Pak Ketum memberikan kesempatan. Saya eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dan Ibu, saya melihat ini cukup bangga ya kita bisa bersatu ini yang memang kita cita-citakan bahwa semua asosiasi atau perkumpulan. Wah, ada Pak Morgan juga. Pak, apa kabar Pak? Semangat Pak. Eh, kita perkumpulan ini memang perkumpulan yang harusnya kita berdiri sendiri di kaki kita sendiri. Kita bersatu, bergandengan tangan. Semoga dengan adanya PIK Express, kita bisa menyatukan semua dari ujung timur sampai dengan ujung barat untuk membuat ekosistem yang benar-benar milik anak-anak bangsa. Saya melihat banyak perusahaan-perusahaan besar, tapi UMKM-nya kurang greget gitu ya. Ini banyak juga UMKM yang memang perlu kita jadikan satu di sini karena menjadi cost logistik Indonesia bisa kita setekan sekecil-kecilnya. Jadi tadi Pak Ketum sampaikan bahwa kalau memang itu kita bisa bergotong royong, kita buat ekosistem dan ekosistem tersebut yang dihasilkan dari 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 para perusahaan-perusahaan itu sudah ada, tidak perlu menambahkan modal lagi. Sehingga itu bisa kita pakai untuk site, ibaratnya kalau memang kita buka untuk tracking, kita tambah lagi yang namanya kurirnya itu. Jadi penambahan saja, penambahan bisnis yang baru, tidak menambah segalanya. Nah, ini yang memang harusnya kita bergandengan tangan ini untuk bisa menciptakan produk-produk seperti ini, produk-produk anak bangsa yang harus kita dukung sama-sama. Itu yang mungkin menjadi kita lebih bisa menekan cost-nya logistik. Apalagi kita menarik juga para eh, para anak-anak bangsa yang memang menciptakan, memproduksi barang-barang UMKM. Di mana UMKM itu sudah bisa mengirim barang dengan barangnya dia sendiri, dia bisa kirim sendiri dengan memakai Pick Express. Saya rasa itu terobosan-terobosan yang bagus yang harus kita bersama-sama kita bergotong royong. Tidak mungkin Pick Express itu bisa berdiri sendiri, tapi dengan adanya eh, gandengan tangan semua asosiasi ini menjadi satu kekuatan powerful untuk kepentingan anak bangsa. Karena kebebasan pasar yang bebas ini kalau kita nggak sama-sama kita ciptakan, ini kita khawatirkan kita akan terlibat seperti negara-negara lain. Ya, negara-negara ASEAN sudah mulai merasakan seperti Malaysia maupun Singapura. Saya tadi lihat, wah, Malaysia sendiri perusahaan minyaknya pun sudah mulai gurung tikar. Alhamdulillah Pertamina masih bisa berjalan. Nah, kita harapkan juga bisnis kita, logistik, tidak akan terkekang waktu, tergusur dengan masa. Tidak. Logistik itu dibutuhkan, apalagi Indonesia, berpulau-pulau, negara kepulauan yang memang dari Sabang sampai Merauke, kita kalau memang kita bisa kuasai, itu tidak mungkin lagi kita yang kita harapkan ini jadi kita bentengi lah dengan adanya Pick Express. Lalu Pick Express ini sebenarnya milik siapa? Ini milik kita bersama. Kalau yang mereka yang memang bergotong royong, sistemnya ya seperti uh, perusahaan TBK tapi terbatas dimiliki oleh anak-anak bangsa, khususnya orang-orang yang memang anak-anak bangsa yang berkecimpung di dalam bisnisnya logistik.
anak bangsa yang memang baru memulai bisnisnya. UKM logistik itu yang kita butuhkan juga. Yang mereka yang punya mobil 1, mobil 2, ya itu ya memang perlu kita perhatikan juga, gitu. Mungkin itu Pak, ini saking gregetnya, saking semangatnya, jadi powerful kita harus bicara seperti ini. Terima kasih Pak. Siap. Ya, terima kasih Bapak Andi, Ketua Dewan Pembina, Direktur Utama Peak Express. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.